sekarang udah tampilkan di layar kalian bahwa ada kasus untuk membuat algoritma melakukan penjumlahan dari 3 nilai mahasiswa. Kalau kita menggunakan cara sequence biasa, itu kayak gini. Jadi diinstruksikan untuk melakukan penjumlahan dari 3 nilai mahasiswa. Di mana kalau dari deretan kasus ini, itu nggak bisa dilihat atau tidak diketahui bahwa nilai dari 3 orang itu tuh berapa aja kan. Cuman diinstruksikan bahwa lakukan penjumlahan terhadap 3 nilai mahasiswa. Nah, karena dia belum diketahui, nilai itu kan biasanya ada yang bulat, ada yang pecahan. Nah, kalau yang bulat bisa menggunakan integer, tapi kan nggak tahu kita nih nanti nilai mahasiswanya bakal diinput nilai bulat atau nilai pecahan gitu. Nah, untuk bisa mengcover nilai bulat atau nilai pecahan, maka di sini menggunakan tipe data float. Paham lah ya sampai di sini. Kan kita sudah lama berada di area ini ya. Kemudian karena tadi 3 nilai yang akan didata di jumlah, jadi saya butuh 3 variabel untuk menyimpan 3 nilai. N1 itu untuk menyimpan data nilai mahasiswa pertama. N2 itu digunakan untuk menyimpan data mahasiswa yang kedua. Menyimpan data nilai mahasiswa yang kedua. N3 untuk menyimpan data nilai mahasiswa yang ketiga. JN, saya tambahin satu variabel lagi JN. JN itu singkatan dari jumlah nilai. Kalau kalian mau memberikan penamaan yang berbeda dari ini untuk variabelnya, dipersilahkan gitu ya. Karena sudah terbiasa, pasti kalian sudah terbiasa untuk memberikan atau menentukan variabel. Kemudian karena N1, N2, N3 kan belum diketahui nilainya berapa. Langkah keduanya seperti biasa. Ada proses input. Apa yang diinput untuk variabel N1, N2, dan N3. Dengan proses ini asumsinya variabel N1, N2, dan N3 itu udah punya nilai. Ya kan? Karena dia sudah punya nilai, bisa dong dijumlahin. Maka langkah ketiga adalah proses penjumlahan. Di mana JN sama dengan N1 ditambah N2 ditambah N3. Langkah keempat, ya tampilkan JN-nya. Kayak gitu. Sampai di sini paham nggak? Ini cara biasa, tidak mengadopsi teknik perulangan. Oke, paham. Ini Fajar doang yang jawab nih. Oke, terima kasih Mayada. Fajar dan Mayada doang nih yang jawab. Nanti baru muncul Putri, oke. Bagus. Nunggu 10 lah. Nunggu 10 saya tuh. Oke, ada Putri, Febrilia, Abdullah, Syamsiatul, Randy, Agrian, Raihan. Iya juga ya. Ketut, oke. 10 ya. Adam ke 11 jawabannya menyimak. Sudahlah, beruntung. Ketut sebagai penutup. Gak apa-apa, yang menyimak semoga bisa tercerahkan. Sekarang, karena kita kan sudah mengenali tuh bentuk teknik perulangan gitu kan. Berapa kali sih? Ada berapa data sih yang mau dijumlahkan? 3. 3 orang ini sama-sama yang mau didata adalah nilai gitu kan. Bener nggak? Dan 3 orang ini nilainya belum diketahui. Bisa dong dibuat 3 kali perulangan. Hanya untuk instruksi input. Nyampe nggak logiknya? Nah,
Ini yang menggunakan teknik perulangan. Saya pakai for. For udah nggak bingung kan? Insya Allah udah nggak bingung ya. Saya pakai for. Bentar. Iya. Ini tadi awalnya 10 ya, saya ganti 3. karena untuk 3 nilai tadi. Terus apakah variabelnya berjumlah 4? Enggak perlu 4. Kita butuh variabel ini. Bentar, maaf ya, iklan. Saya ini lagi nanya terus. Nah, di sini saya butuh satu variabel. Saya beri namanya X. Tipe datanya INT. Untuk apa perulangan? X ini untuk perulangan. JN kayak tadi, jumlah nilai. Tapi saya beri nilai awal, yaitu 0. Kemudian, kalau tadi kan N1, N2, N3. Saya kasih satu aja namanya, nilai. Sampai di sini udah kelihatan ya perbedaan jumlah variabelnya. Bisa sampai sini? Nah, langkah kedua, proses perulangan menggunakan for. Saya katakan di sini, nilai X saya beri nilai awalnya 0. Kemudian kondisi yang masih terpenuhi, itu X kurang dari 3. Kemudian di sini saya buat X++. Apa yang dilakukan kalau ini benar? Kalau kondisi ini benar, dia akan mengeksekusi block statement ini. Pertama disuruh ngapain? Input nilai. Ketika terjadi input nilai, proses input nilai, dia statement berikutnya adalah melakukan penjumlahan terhadap nilai JN. Jadi nilai JN diupdate. Kalau ini kan artinya sama dengan ini kan. Bentar. Anu. Ini. Mana tahu ada yang masih lagi bingung ini apa. Ini kan artinya sama dengan X sama dengan X ditambah 1. Nilai X diupdate terus kan. X yang lama ditambah 1. Nanti diupdate terus. Begitu juga dengan ini. Nilai JN akan diupdate dari JN yang terakhir ditambah nilai. Nanti begitu terus sampai 3 kali putaran. Sampai 3 kali perulangan. Maka saya tulis di sini nilai awalnya 0 sampai X kurang dari 3. Kalau ini udah selesai perulangannya, nanti dia akan menampilkan nilai terakhir JN-nya. Kira-kira masuk nggak nih? Kira-kira masuk nggak nih? Kok bisa, Bu? Ya, saya jelasin. Ketika X sama dengan 0, ya. Ketika dia X sama dengan 0, benar nggak? 0 kurang dari 3. Benar. Karena benar dia eksekusi ini kan. Input nilai dia bilang. Input nilai. Jadi input data ke variabel nilai. Nih ya, nilai. Saya input lah. Nilai itu 10 misalnya. Berarti 10 tersimpan di variabel nilai sekarang loh ya. Terus, nilai JN mengalami pengupdatean. JN sama dengan JN yang lama. Mana JN yang lama? Ini. 0 ditambah variabel nilai. Variabel nilai tadi berapa isinya? 10. Dari mana 10 ini asal aja. Boleh 10, boleh berapapun ini loh input nilai. Paham ya sampai sini? JN jadinya berapa sekarang? 10. Paham sampai sini? JN update loh dengan adanya instruksi ini. Nggak ada lagi statementnya. Oke, balik deh ke operasi pencacah. Sekarang nilai X berapa? Nilai X yang lama ditambah 1. Nilai X yang lama itu 0 ditambah 1 jadi 1. Sekarang ke kondisi.
Bener nggak 1 kurang dari 3? Yang bilang salah, nanti kesambet setan lo ya. Masih bener lo ini. Oke. Nah, karena benar, lakukan lagi nih. Input nilai dia bilang. Nah, jadi yang tadi yang di perulangan pertama, nilai itu sudah 10 ini udah hilang. Karena dia temporary, hanya sekali pakai. Jadi saya input lagi nih. 10,5. Nah, 10,5 itu disimpan di variabel nilai nih sekarang. Paham ya? Terus, di bawahnya ada instruksi update nilai JN. JN sama dengan JN yang lama. JN yang lama berapa? 10. Ditambah nilai. Nilai yang barusan di update tadi, barusan di input. 10,5. Berarti sekarang nilai JN berapa, guys? 20,5. Bisa kan sampai sini? Oke. Nggak ada lagi statementnya. Balik ke X++. Sekarang nilai X. X yang terakhir itu 1. Ditambah 1. Jadi 2. Dah. Sekarang balik ke X kurang dari 3. X kurang dari 3 bener nggak? X-nya 2. Kurang dari 3. Bener ya. Jangan bilang salah. Yang bilang salah kesambut setan betulan. Tuh, masih bener. Karena bener, dia balik lagi dong eksekusi ini. Input nilai. Wah, disuruh lagi input. Saya input deh. Ini nggak salah aja. Input kan boleh berapa aja ya. 20,3. Gitu. Bisa ya. Berarti nilai ini punya nilai 20,3 sekarang. JN mengalami update. JN sama dengan JN yang lama. JN yang lama berapa? 20,5 kan? 20,5 ditambah nilai. Ini yang terakhir tadi nih, 20,3. 20,3. Berarti sekarang nilai JN berapa? 40,8. Oke. Nggak ada lagi statementnya, balik ke X++. X yang lama ditambah X yang lama 2 ditambah 1. Jadi 3. Benar nggak X kurang dari 3? 3 kurang dari 3. Salah. Karena salah berhentikan perulangannya. Berapa kali dia melakukan perulangan? 3 kali. 1, 2, 3. Sehingga ada 3 input data. Udah selesai nih perulangannya. Setelah dari perulangan, masih ada perintah. Tampilkan JN. Berarti JN mana yang diambil yang terakhir ini? Berarti nanti yang tampil adalah 40,8. Ada pertanyaan sampai di sini? Aman, Bu. Kenapa apelnya hitam ya, udah busuk kayak gitu? Nggak bisa diwarnain gitu jadi hijau. Ada pertanyaan sampai sini? Jadi yang saya jelaskan ini, saya ore-ore, ini adalah cara kerjanya. Sehingga kalian bisa paham kenapa sih saya tulis instruksinya seperti ini. Gitu. Sekarang kita coba ya. Yang tadi 10, 10,5, 20,3 ya. Integer nggak boleh pecahan, Arvin. Tapi kalau tipe data float, dia bisa untuk nyimpen data yang jenisnya bulat ataupun data yang jenisnya pecahan. Bukan error, nanti dia pembulatan doang. Jadi dia angka bulatnya doang nanti yang disimpan. Di belakang komanya dia nggak baca. Nggak error. Benar, tetap benar.
kurang apel. Oh, kurang makan apel. Arvin nanya gitu karena kurang makan apel. Habis apelnya diganti warnanya ya, jangan makan apel hitam, banyak ulatnya tuh. Malnutrisi. Udah lah, nggak apa-apa lah. Iya, nggak apa-apa lah. Nah, sekarang kita lihat ya. Saya clear all. Saya mau ajak kalian ke sini. Kalau ini diimplementasikan gitu. Ini kita hapus ya. Oke, ini titik koma. Boleh juga nggak Bu ini kayak gini? Ya boleh ke bawah. Boleh. Input jadi apa guys? Sein kan. Terus ini titik koma. Tampilkan jadi apa? Tampilkan jadi cout. Nah, sekarang kita tinggal nambahin perentilan-perentilannya. Yuk, di atas ini buka kurung. Di atasnya lagi with mine. Di atasnya lagi file include. Konio. Dah. Oke. ALT 9. Sukses katanya. 9. Tadi pertama berapa? 10. Terus saya enter, saya input lagi 10,5. Terus entry lagi 20,3 ya. Hasilnya 40,8 tuh. Benar kan? It works ya. Nah, kalau pakai cara biasa yang tadi tuh Nah, pakai cara biasa yang tadi sequence Ctrl C. Kita pakai sini Ctrl V. Kita hapus. Kita tambahin lah ya perintilannya. Wait main. Terus include string titik. Di sini konio. Di sini lengkapi aja titik koma. Langkah 2 input dia bilang. Oke. Berarti ada sein N1, sein N2, dan sein N3. Langkah 3 penjumlahan. Ini tinggal di titik koma. Langkah keempat tampilkan ya. Tampilkan pakai cout. Cout. Oke. Tinggal ditambahin juga lagi di bawahnya. Nah. Dah. ALT 9. Sukses. Kita masukin kayak yang tadi ya. 10. Kan 10,5. Saya enter, masih kedip-kedip itu berarti masih input nilai 20,3. Nah, saya enter nih keluar 40,8. Nah, sama kan? Nah,
Ya udahlah Bu, orang cuman kayak gini ya pakai cara biasa aja. Oke, kalau misalnya soalnya diganti 10 orang mahasiswa, nambah nggak nih variabelnya? Nambah kan? Nambah 7 lagi. Inputnya ya sama-sama 7. Di sini nambah lagi 7. Bener nggak? Tapi kalau ini diubah jadi 10, apa yang diubah? Cuman ini doang. Ted. Yang lain sama. Nggak usah dijadiin 10, ini aja. Tuh, jadi 10 kali nanti dia ngulangin. Kalau yang ini, ininya nambah. Input N1, N2, N3, N4. Ininya nambah. Dari sini kelihatan nggak? Terjadinya perbedaan efektivitas dan efisiensi. Kebanyakan ngetik itu masih. Nah, mahasiswa kan nggak mungkin cuman, ya nggak usah lah mahasiswa sekolah aja deh satu kelas, nggak, kayaknya nggak ada yang 10 doang kan. Bayangkan perguruan tinggi, bukan bayangkan, pikirkan perguruan tinggi seperti Amikom gitu kan, dia mau melakukan rekapitulasi nilai untuk dijadikan menjadi nilai IP gitu kan. Lah, itu mahasiswanya udah bukan ribuan, maksudnya bukan ratusan lagi ya, tapi sudah ribuan gitu. Belasan ribu. Ya, ya masa satu-satu gitu rekapitulasinya gitu kan. Enggak. Jadi tinggal dikasih rumus di dalam sini. Begitu. Pemilu. Kayaknya kabarnya sih ini hari Sabtu besok. Pemilihan rektor. Untuk ini ada pertanyaan nggak? Paham? Paham nggak kira-kira nih? Untuk penjumlahan. Oke. Syukurlah kalau paham. Semoga benar-benar paham ya. Nah, kalau misalnya dikatakan di sini, buatlah algoritma untuk melakukan penjumlahan nilai dari 3 orang mahasiswa dan hitung nilai rata-ratanya. Nah, gimana nih? Dan hitung nilai rata-ratanya. Gimana guys? Dan hitung nilai rata-ratanya. Rumus rata-rata kayak gimana? Apa yang harus kita lakukan di sini? Sekarang nih, Abdur, siapa sih? Bim Bim ya namanya. Sekarang ditambahin 3 orang mahasiswa, penjumlahan nilai dari 3 orang mahasiswa dan hitung nilai rata-ratanya. Apa nih? Kalau tadi cuma jumlahin, sekarang disuruh hitung rata-rata. No komen. No komen nih. Nggak ada bisa jawab.
Ya, tapi tidak mengubah yang ada di sini. Betul, Fajar. Nambah variabel, betul, Arvin. Nambah variabel. Jadi saya nambah variabel di sini. Rn. Rn itu rata nilai. Ibu nih kalau ngasih variabel nggak jelas ya gitu. Nggak apa, di tempat kalian, catatan kalian, berikan nama variabel yang kalian bisa paham. Rn, rata-rata nilai ya. Terus perhitungannya di mana, Bu? Gitu kan. Perhitungannya boleh di sini. Boleh di sini. Rn sama dengan Jn dibagi 3. Atau enggak di sini. Nah, ini paragrafnya single lah ya. Atau Rn-nya di sini. Langkah 4. Langkah 3. Proses hitung rata-rata. Di mana Rn sama dengan Jn dibagi 3. Langkah keempat, tampilkan Jn. Tampilkan Rn. Itu. Jadi ini boleh, Bu, di dalam sini. Rn. Oh ya, boleh. Jadi ada 2 opsi. Saya kasih ya. Saya bikin di sini. Nah, mulai dari sini for ya. For mulai ini kacau. Ya pasti. Ini kali pribadi 20. Kali pribadi 20. No plus 2 aja. Terus paragrafnya single. Nah, saya kasih tahu ini, kalau di sini boleh ada 2 cara ya. Rn sama dengan Jn dibagi 3. Nanti langkah berikutnya, kan ini langkah 2. Berarti langkah 3. Langkah 3 itu tinggal tampilkan Jn, tampilkan Rn. Gitu. Ini yang ngebedain ya. Cara 1, cara 2. Cara 1, cara 2. Dua-duanya sama kok. Gimana tuh, Bu? Ya udah, kita coba ya. Tadi nambah variabel ya, namanya Rn. Terus Rn-nya kita letakkan di sini. Rn sama dengan Jn dibagi 3. Tampilkan
Kok tampilkan astagfirullah. See out. See out RN. Nah, ini saya beri N line ya biar ke bawah. Dah. Kita pakai input nilai yang gampang aja, 10 10 10 ya. Alt F9, Ctrl F9. Oke, 10. Ini saya enter 10. Saya enter masih kedip-kedip, berarti ini input nilai. Berarti ini disimpan di nilai yang pertama, nilai kedua, nilai ketiga. Ketika saya enter, nanti langsung muncul ada dua nilai. Oke. Ini jumlah nilainya, ini rata-ratanya. Bener nggak? Bener nggak hasilnya? Mana nih komentarnya? Bener nggak hasilnya? Oke. Siapa nih yang komentar? Oke, terus sekarang kita pakai cara yang tadi. Yang RN-nya di luar. Yang RN-nya di sini. Ctrl V. Dah. Ya kan? Kayak gini. Alt F9. Dia bilang sukses. Sekarang Ctrl F9. Kita input 10. Tadi kan? Input 10. Enter input 10. Nanti saya enter. Hasilnya sama 30, 10. Nah. Sama ya. Caranya berbeda sedikit. Tapi hasilnya sama. Kenapa tuh? Ya di logic. Balik lagi ke logic. Oke. Oh, jadi belajar algoritma asik ya. Bisa sambil ngisi air radiator, sambil nyuci. Sambil makan juga. Yang penting kalian senang lah, ya kan? Ya kan guys? Yang penting kalian senang lah. Oke. Oh, kalau itu butuh waktu dong, apaan? Ngisi formulirnya? Tinder, aplikasi Tinder. Ya ampun, apaan sih kalian? Alhamdulillah udah sarapan Fajar. Udah ya, sekarang gini. Gayamu Adam. Pede banget. Kalau kata Tinder ya, match atau nggak matchnya ya. Di compile online, oh Avan pakai ini ya, compiler online ya. Atau mau di share Van di sini? Kok bisa gagal terus? Mau di share di sini nggak Van? Mata berat ya karena kuliah jam 7. Bisa di share di sini Van kalau mau. Coba saya stop share. Nah, coba Avan mau share. Yang pertama mana? Yang pertama mana? Yang pertama nggak ada rata-ratanya. Nggak ada rata-ratanya, tinggal ini dihapus. Set. Ini dihapus. Nah. Tuh, yang kayak gini nggak ada rata-ratanya nih. Dihapus.
Apa yang beda? Penjumlahan kan? Ini penjumlahan, nggak pakai rata-rata nih. Dam. Udah dam. Yang mana, Pak? Kok Adam sih? Apaan? Oh, online-nya pakai apa? Makanya di-share. Biar kita bisa lihat punya Avan. Sorry, Dam. Salah. Programmis.com. Programmis. Avan nih, nggak mau di-share. Kan kita mau tahu Avan tuh nyobanya sejauh mana. Di mananya codingnya nih, Van? Programmis.com. Tutorial. Apa nih? C++. Yang mana, Van? Start learning. Ini bukan, Van. Di sini kamu. Compile-nya. Mana si Avan nih? Kode outputnya. Run. Mana nih? Run. Oh. Hello world. Hello world. Mana nih? Lama keluarnya. Lambat ya. Internet saya nih kacau. Hello world. JN sama dengan 0. Nilai int x for x sama dengan 0, x kurang dari 3, x plus plus. Oke, di sini dia mintanya sin. Nggak tahu ya, ini untuk si hello world doang. Ini untuk hello world doang atau gimana ini? JN sama dengan JN ditambah nilai. Atau ini ya, pakai si auto pakai ini. Belum pernah juga saya pakai ini sih. Std di sini. Sorry. JN. Compile-nya mana sih? Bener apa enggak? Itu loh. CI nilai. Oh, harus C ya. Dia bilang pakai std. Terus apa dia bilang? In main, in function, in main. In main. In main.
Say in was not declared in the scope. Did you mean STDC in? Yes. STDC in. STDC in. Nilai. Declare here. Oke, coba kita. Nah, 10. 10. 10. Tuh, bisa tuh, Van. What's wrong? Bisa tuh, Van. Enggak, dia sudah kasih template. Kita tinggal ngikutin aja. Tuh, Van, bisa. Iya, itu kan tadi ketika di run ada muncul notif, ada message-nya kan, dibaca. Makanya dibilang kalau sekarang anak sekarang dengar belajar dari buku bahasa Inggris terus mereka pesimis, lucu. Karena apa, kita gunain komputer ya instruksinya bahasa Inggris. Kalau nggak ngerti main game aja instruksinya bahasa Inggris. Ya toh? Tadi dia sudah kasih template, tapi contohnya hello world gitu kan. Nah, ini saya matiin dengan memberikan komentar gini, ini berarti nggak dibaca, dilewatin. Jadi kalau ini saya hapus pun nggak masalah. Nih, tuh, ini jadi naik. Ini yang kiri kan baris programnya. Jadi kalau dia nanti ada apa namanya pemberitahuan error di baris keberapa tuh dia udah tahu, udah enak juga kita ngeceknya di sini. Kalau tadi kita tambahin rata-rata nilai gitu kan, di sini ada RN sama dengan JN bagi 3 gitu. Ya udah tinggal ini aja. Dia maunya si compiler ini kalau mau pakai say in say out dia pakai std. Ini nggak usah diapa-apain dulu include-nya, nggak usah diapa-apain. Karena apa, nanti kalau ada yang salah pun nanti dia kasih notif ke sini kayak yang tadi. Tuh, kalau kayak gini berarti nggak ada error. Kita input 10, 10, 10. Nanti kan saya enter 30, 10 nih. Nah, kenapa ke samping? Karena di sini nggak saya beri endline. Coba, dia bisa ngerti endline nggak nih? Sekarang saya coba. Nah, dia bilang std cout jn endline. Dia bilang tuh endline was not declared in the scope. Did you mean std endline? Oh, berarti kalau endline saya pakai std lagi. Maksudnya gitu. Gampang banget. Oh, did you mean? Ini lebih bagus ya. Nah, kayak gini. Yuk, coba lagi. Error function. Error statement cannot resolve address of overloaded function 15 baris 15 std and harusnya gimana ngetiknya, nggak pakai ini. Sorry, tadi dia kasih tahu yang pertama ya. Gimana sih dia maksudnya? Endline, std endline atau disambung di sini. Maksudnya apa dia? Coba aja. std endline jn before std error .2 expected titik koma before std. Oke, kita kasih titik koma di sini. No, kita kasih titik koma end line before std dikasih titik koma, terus cout rn end line std cout before std function in main. Oh, kalau dia in main nggak mau, error expected before std. Udah kok nih.
Statement cannot resolve address of overloaded function. Cout rn. Coba ini dimatiin dulu. Masih sama nggak notifnya? Return 0. Gini. What do you want, hey? Dia nggak mau. Oh, bentar. Balik. Dia minta nulisnya gimana sih tadi? Kita pakai ini kan. Tadi kita pakai ini. Endline. Titik koma. Terus dia bilang std_endel. Cuman gini doang ya. Declare here. Oh, harus pakai ini. Nggak ngerti aku ngisinya ini kalau ini. Endline buka kurung ya bla 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 bla. Nggak usah pakai endline lah, guys. Ribet amat ya minta endline begini. Saya jadi penasaran. Masa dia nggak mau ngertiin endline? Pakai titik koma. Saya nggak minta bantuan kalian kok. Kalau ini nggak bisa juga nggak apa-apa. Mau aja kita dikadalin nama ini. Kalau kita buat kayak gini, outputnya gimana? Kok nggak mau? Diisi lagi. Oh, jadi kayak gini dia. Sensitif kali nih compiler. Kalau kita pakai ini gimana? Online GDB. Ada yang pakai ini online GDB? Aduh, dia maunya printf. Oh, nih. Pilih dia C++. Kita copy aja ini ke sini. Ini kita matiin dulu. Oh, kita tes. Jalan nggak dia nih? Run. Oke, berhasil. Berarti sejauh ini tidak ada masalah. Sekarang kita matiin. Out. RN-nya diginiin. Dimatiin. Ini saya matiin maksudnya ya. Di komentar. Jadi miring gini. Ini berarti nggak dibaca. Sekarang kita run. Jedung. Oh iya. Sorry. Inilah. Was not declared in this school. Dia nggak mau pakai CI. Dia
maunya pakai scanf. Sedangkan scanf kalau float, googling deh. Googling lagi. Perintah scanf. Scanf. Nilai itu tadi float ya. Kita buat float. Kalau float scanf-nya apa? Iya, kode formatnya apa? %D, integer, C, char. Kalau float apa? %D, integer. Lah. Sorry. Tampil itu. %D. 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 Kita buat ini nih. Kita buat integer dia. Kalau float apa ya? Takut saya ada iklan lagi. Nah, untuk pecahan apa? Float nilai. Oh, ini F, %F. Berarti di sini %F. Di sini loh. %F, koma, nilai. Like this. Terus kalau dia isi out, print F. Print F. Scanf. Pakai dan ya. Pakai dan. Scanf, print F. Oh, kalau print F ya udah gitu aja. Sip. Oh, diapit petik ya. JN. Gini. Sorry. Gini. Bisa nggak nih? Yuk, kita coba. Nah, 10. Oh. Kenapa dia bilang gitu? Print F. Kok dia cuma 2 kali input nilainya? X sama dengan. Tinggal disesuaikan aja lah ya. Kalian gak ada yang komentar nih? Saya ditinggal tidur kah? Saya asik sendiri nyoba. Kalau yang ini oke-oke aja sih. Ini gegara tadi saya. Nah, kita pakai ini. Sekarang coba. Tuh, ini baik-baik aja. Nah, cuman hasilnya ini 30, 10. Jadi seolah-olah 3010. Kalau misalnya saya beri gini, nah, misalnya jarak gini, nah dia nerima nggak gitu kan. Compilernya beda-beda. 10, 10, 10. Oh, terpisah. Jadi nggak pakai inline, saya masih nggak tahu inline-nya gimana maunya. Dikasih ini nggak mau dikasih, ini malah jadi terpisah. Jadi oke kalau ini. Nah, kalau ini kenapa dia jadi tiba-tiba mati? Tiba-tiba mati di 10 mati dia. Padahal di sini print F-nya kalau print F-nya diginiin, mau nggak ya dia bacanya? Print FJN gitu. Coba aja.
Ilmu piye? Oh, harus ya. Kalau kayak gini gimana? JN. Ya ampun. Tadi saya udah kasih waktu untuk presensi ya. Selebihnya saya nggak presensi. Oh, Haraseo. Ini tuh pakai dan. Coba. Penasaran kenapa dia nggak mau tadi? Nilai. Apa dia bilang nih di sini? Error convert float to cons. Iya, ini nggak muncul di notif saya. Presensinya udah saya tutup lah. Ini udah mau. Samping kanan STDN lainnya mungkin. Udah saya coba tadi kan. Iya, untuk variabel diberi tanda dan. Iya, Fajar baru kebaca nih. Nggak ngefek Konio. Bentar, coba. Kita dikerjain sama dia. Enggak, dia nggak pakai Konio, STDU aja. Nggak masalah. Kalau Konio di sini ya, kita harus satu-satu karena kita pakai angka, pakai Konio. Pakai say in, say out, pakai Ustream. Nanti kalau kita pakai SQR atau PAU, SQR, square root SQRT atau pakai PAU, kayak contoh ini, paling atas. Di sini kan ada PAU. Nah, kalau di ini, di Borland tinggal nambahin ini, mat titik H. Namanya. Baru di bawah bisa pakai PAU atau SQRT. PAU untuk kuadrat, SQRT untuk akar. Gitu kan, udah saya ajarin. Kemana nih tadi? Sini. Ya udahlah, nanti kalian belajar cara belajarnya kayak gitu. Ya? Ada pertanyaan nggak? Ini tadi berarti kita selesaiin penjumlahan dan rata-rata ya. Berikutnya kita masuk percabangan. Ada pertanyaan? Guys, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita sudahi saja. Kita belum kelas ganti loh. Kemarin kan kita harusnya masuk, tapi nggak jadi. Mau kelas ganti kapan? Oh, besok jam 7 ya? Oh iya, sip. Besok jam 7 kita ketemu. Kita langsung ke percabangan ya. Siap, guys. Oke. Lupa. Saya kira besok jam 7 saya masuk 05. Berarti 05 yang belum kelas ganti. Belum ada kesepakatan kelas ganti. Terima kasih ya untuk atensinya. Sampai ketemu jam 4 pagi, boleh? Tapi jam 4 saya presensi dulu terus sholat dulu ya. Karena kan di Jogja subuh itu jam 4. Nah, yuk bubar. Terima kasih untuk atensinya. Semoga ilmu hari ini yang saya berikan bisa bermanfaat buat kita semua. Dan besok ketemu lagi di jam 7. Persiapkan dirinya, jangan tidur malam-malam supaya nggak ngantuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo. Kamsahamnida.